ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat subuh rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita. Kita awali lembaran hidup ini dengan kita menjalankan amal yang paling baiknya amal dari rukun-rukun Islam, yaitu sholat subuh berjamaah. Yang mana sholat subuh berjamaah ini pahalanya semisal orang yang menjalankan sholat semalam suntuk. Amal sedikit, kalau kita amalkan sesuai dengan sunnah, pahalanya besar sekali. Dan kita hendaknya selalu mengingat amal-amal yang soleh, karena inilah yang akan kita bawa setelah kita meninggal dunia nanti. Selanjutnya pembahasan kita pada pagi hari ini membahas masalah pencakupan iman kepada hari akhir. Telah kita ketahui bersama bahwasanya rukun iman yaitu ada 6. Di antaranya beriman kepada hari akhir. Dan ini mengingatkan kita akan kematian. Dan kematian kita tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Kita meninggal dunia, kita dimandikan, dikafani dan disolati dan dikubur. Ini menunjukkan manusia pada hari setelah dia dikubur ada hal-hal yang perlu kita persiapkan mulai sekarang. Maka di antara iman kita kepada hari kiamat banyak sekali. Pertama, iman kita tentang yaitu azab kubur dan juga nikmat kubur. Oleh karena itu ketika waktu kita sholat duduk terakhir, dianjurkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung diri dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, dan seterusnya. Didahulukan azab jahannam karena paling pedihnya azab. Kemudian sebelum azab jahannam, maka manusia diazab di alam kubur untuk orang yang kufur, orang munafik. Sedangkan orang mukmin dengan tauhidnya dan amal sunnahnya insyaallah akan dimasukkan di dalam kenikmatan kubur. Dijelaskan oleh Al-Imam Kiryan ar-rahimahullah ta'ala, dia mengatakan wa adzabul qabri haqqun. Azab kubur itu mesti ada. Dan ini diingkari oleh kelompok Khawarij, diingkari oleh kelompok Mu'tazilah. Tetapi ahli sunnah mengimani azab kubur ini dengan dasar hadis atau doa atau perlindungan kita kepada Allah sebelum kita salam. Dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam ayatnya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Surat Ghafir 46. An-naru, neraka itu yu'raduna 'alaiha, diperlihatkan, ditampakkan kepada Fir'aun dan keluarganya, menunjukkan adanya azab. Wa yauma taqumus sa'atu, dan untuk hari kiamat nanti apa katanya Allah Ta'ala, adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab, maka masukkanlah
Fir'aun ini kepada azab yang paling pedih. Dan ini dalil menunjukkan adanya azab kubur. Cuma azab kubur lain dengan azab di dunia. Ini harus kita fahami. Berapa banyak orang mengingkari azab kubur karena mereka tidak melihatnya dengan mata. Kemudian juga manusia yus'alul abdu an rabbih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Seorang hamba akan ditanya tentang pertama Rabb-nya. Yaitu Tuhannya, Ar-Rabb dinamanya yang memiliki, yang mengatur, yang menguasai, yang memberi rezeki. Dan ini pentingnya kita mempelajari tauhid. Karena apabila kita tidak mempelajari tauhid, mana mungkin kita akan menjawab pertanyaan malaikat. Ditanya kita bukan ditanya masalah urusan dunia kita. Bukan ditanya masalah yaitu yang lain, ditanya kita tentang siapa yang menciptakan kita. Marrabbuka. Ini harus kita siapkan. Karena apabila orang itu beribadah kepada Allah, bertauhid, memiliki ilmu, maka akan bisa menjawab. Ini pentingnya kita mempelajari tauhid. Karena mesti ini akan ditanya. Yang nomor 2, wa man nabiyuka. Dan siapa nabimu? Maka ini juga harus kita persiapkan mulai sekarang. Kita akan bisa menjawab pertanyaan itu kalau kita sebelumnya sudah mempelajari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah qauliyah yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, atau sunnah fi'liyah atau sunnah amalan beliau ya yang dikerjakan oleh beliau, dan juga atau sunnah takririyah yang mana beliau ketika melihat sahabatnya beramal soleh ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau khuluqihi atau khalqihi, atau akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang sahabat, kaifa akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya beliau? Jawabnya Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu al-Qur'an. Kalau kamu ingin yaitu mengetahui akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah Al-Quran. Ini soal yang nomor 2 yang harus kita persiapkan. Seorang santri atau seorang murid ketika dihadapkan dengan ujian-ujian, kalau sebelumnya seorang murid atau siswa itu telah membaca kitabnya dan telah membaca pelajaran, tentu dia akan senang sekali, bahkan berharap untuk ditanya. Tapi kalau seorang murid ini dia malas belajar, tidak membaca kitab yang akan diujikan, maka dia akan merasa gelisah dan akan menjauh pula dengan orang yang mau menanya. Itu fitrah manusia. Bagaimana yang menanya? Nanti malaikat yang tidak bisa disogok dan juga tidak bisa disuap. Karena Allah berfirman bahwasanya malaikat la ya'suna ma amarallah, tidaklah maksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Yang nomor 3 soal wa an dinihi. Dan juga kita akan ditanya masalah din kita. Kalau orang itu beragama Islam, bukan hanya beragama, tetapi ketika beragama Islam mereka melajari ilmunya. Dan demikian juga mereka mengamalkannya. Bahkan juga mampu mendakwakannya dengan penuh sabaran, maka akan menjawab. Wa yura maq'adahu, dan akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala ketika di alam kubur setelah ditanya 3 ini dan sukses ketika menjawabnya, yura maq'adahu minal jannah, maka akan diperlihatkan tempat duduknya atau tempat kembalinya berupa surga. Ini untuk orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan 3 dari pertanyaan malaikat tadi. Au yura finnar, atau akan diperlihatkan bulan neraka untuk orang-orang kafir, untuk orang munafik ketika mereka ditanya tidak bisa menjawabnya. Beberapa keterangan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumber dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, an Aisyah radhiyallahu anha qala,
anna yahudiyatan, bahwasanya orang Yahudi dakhalat alaiha, masuk ke rumahnya Aisyah ini, fadzakarat adabal qabri. Orang Yahudi itu menceritakan tentang adab kubur. Faqalat laha, maka berkata orang Yahudi wanita ini ketika bertemu dengan Aisyah, a'adzakillahu min adabil qabri. Semoga Allah Ta'ala melindungi kamu, hai Aisyah, dari adab kubur. Ini menunjukkan orang Yahudi laki-laki dan perempuan itu mengerti pula tentang adab kubur, karena itu ditulis di dalam kitab mereka. Tapi mereka tidak ada faedahnya, punya ilmu seperti ini karena kekufurannya. Apapun yang diilmui dan diamalkan dengan ikhlas, tapi mereka berbuat syirik, maka syirik itu melebur amalnya. Karena Allah berfirman, wa in tuti', karena Allah Ta'ala memberi penjelasan kepada kita bahwasanya dalam satu ayat yang memberi penjelasan kalau kamu berbuat syirik, maka Allah Ta'ala akan melebur amal-amalmu. Ini pentingnya kita untuk menjaga diri kita jangan sampai jatuh kepada kesyirikan, karena ini dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni jika Allah Ta'ala disekutukan. Namun ketika mereka menyekutukan Allah kemudian mereka bertobat, maka Allah akan mengampuni. Ini untuk kita semuanya yang merasa melakukan kesyirikan yang ia ketahui atau tidak ketahui, maka segera kita sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jika aku melakukan kesyirikan ini karena tidak tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu jika aku ini berbuat syirik dan aku menyadarinya. Ini doa yang hendaknya kita sering baca. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nah, seorang Yahudi wanita ini dia tahu adab kubur dan meyakini, namun amal mereka, keikhlasan mereka hancur disebabkan mereka menyekutukan Allah. Karena Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Berkata orang Yahudi bahwa Uzair itu anaknya Allah. Ini menunjukkan amal ikhlas apapun yang cocok dengan sunnah, kalau dicampur dengan syirik, Allah menolak amalan itu. Kemudian juga fasa'alat Aisyah. Ketika wanita Yahudi ini memberitahu kepada Aisyah tentang adanya adab kubur, fasa'alat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adzabil qabri. Menanya Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dinikah oleh beliau ini, menanya tentang adab kubur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlunya kita tabayun. Ketika ada orang memberikan yaitu pemberitahuan sesuatu yang termasuk urusan gaib atau yang lainnya, perlu kita tabayun pada orang punya ilmu. Faqala, jawabnya beliau, na'am, iya. Ini menunjukkan satu saat orang Yahudi itu mengerti Islam dan mengerti tentang yaitu rukun iman. Namun ketika mereka mengerti mengamalkan rukun iman ini, kalau dicampuri syirik maka hapus semua amal yang baik. Ya, ini perlunya kita fahami. Adzabul qabri, betul ada azab kubur. Yaitu tadi ayatnya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Maka neraka ini akan diperlihatkan kepada keluarga Firaun pagi dan sore. Sebelum dimasukkan di dalam neraka diperlihatkannya, dan juga dihadirkan yaitu dipan-dipan dari neraka. Dan mereka di alam kubur untuk orang musyrik dan kafir ini yaitu tumpang tindih dan merasa sempit di kuburan itu dan panas sekali. Adapun orang mukmin maka Allah Ta'ala memperluas
Surga itu seperti pandangan mata dia. Sejauh dia melihat pandangan itu luasnya untuk orang yang beriman ketika di alam kubur. Jadi walaupun orang mukmin meninggal dunia tenggelam di kapal, atau taruhlah ada orang yang sifatnya dia membakar orang mukmin menjadi abu, Allah Ta'ala mengumpulkannya. Dan ini yang harus kita fahami. Adapun orang-orang, dan kemudian Allah Ta'ala mengistirahatkan orang-orang mukmin yang di dalam yaitu kubur. Ini berarti ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Disebut di dalam kitab-kitab sunnah azab kubur karena mereka mengingkari azab ini. Sedangkan mereka tidak mengingkari adanya nikmat kubur. Kemudian juga apa katanya? Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadza, katanya Aisyah. Tidaklah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar apa yang aku sampaikan, yang itu aku terima beritanya dari wanita Yahudi itu, shalla salatan illa ta'awwadha min adzabil qabri. Tidaklah beliau ketika salat mesti dan juga mengucapkan dirinya ketika sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Zata hundar adzabul qabri haqqun. Bahwa azab kubur itu mesti benar. Ini yang pertama. Demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur yang harus kita fahami. Wa fi sahihaini disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim yang dijamin kesahihannya. An Anasin radhiyallahu anhu, bersumber dari sahabat Anas. Sahabat Anas ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-'abdu idza wudhi'a fi qabrihi, mayit itu kalau sudah diletakkan di liang kubur, wa tawalla dan pulang pergi berbalik yang mengantarkan, wa dhahaba ashabuhu pengantar-pengantarnya pergi, hatta innahu la yasma'u Qur'ani alihim. Jadi setelah ditimbun tanah, maka orang yang melangkah satu jangka, dua jangka yang mengantarkan ini sudah mendengar orang mati ini. Mendengar apa? Mendengar suara sandal pengantar tadi. Tetapi yang di luar tidak mendengar. Jadi langsung didudukkan oleh malaikat fayaqudanihi. Jadi ketika sudah dikubur, maka malaikat segera mendudukkannya. Ini menunjukkan mati kita sebentar. Dicabutnya nyawa sampai dikubur itu mati. Setelah itu kita hidup lagi. Dan hidup kita di situ nanti totalan amal. Annahu atahu malakani, didatang dua malaikat. Fa'ak adahu, maka dua malaikat ini mendudukkan orang mati ini. Fayakulani lahu, lalu ditanya, namanya yaitu fitnatul kubur, ujian di alam kubur. Lalu ditanya, apa pertanyaan ini? Ma kunta taqulu fi hadzal rajul, siapa ini? Orang laki-laki ini siapa? Ditanya tentang masalah nabinya. Mada kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kamu katakan, siapa si fulan ini? Fayaqulu, maka orang mukmin menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa orang ini adalah hamba Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kenapa bisa menjawab? Karena setiap sholat dia memahami ketika tasyahud, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ini faedahnya kita supaya memahami din, memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memahami ketika kita ini sholat. Bukan hanya kita baca, karena semuanya bahasa Arab, tapi bagaimana kita fahami. Fayuqalu, lalu dikatakan oleh dua malaikat tadi,
Unzur ila maq'atika minan nar. Perhatikan tempat tinggalmu di neraka itu. Karena orang yang ditanya oleh malaikat ini punya dosa. Lihatlah tempat tinggalmu di neraka itu. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Maka Allah akan mengganti tempat nerakamu karena kamu berbuat dosa itu, diganti oleh Allah Ta'ala tempat tinggal di surga. Untuk jawaban orang beriman. Jadi diingatkan oleh malaikat tentang dosanya orang mukmin di dunia. Ini tempatmu, tetapi Allah mengganti kamu di tempat surga karena kamu beristighfar, karena kamu beramal soleh. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fayarahuma jami'an. Maka orang mukmin itu melihat neraka dan juga melihat surga. Diperlihatkan siksaan-siksaan neraka, yang mana beliau menjelaskan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi bali ahadikum. Belum pernah kita lihat di dunia ini, belum pernah kita pula dengar pula, dan belum pernah terlintas dalam pikiran kita. Ini yang harus kita fahami. Kita akan mati dan mesti pertanyaannya akan tiba kepada kita. Maka hendaknya kita mulai sekarang selalu banyak mengingat untuk urusan akhirat, terutama hari kematian kita. Apalagi kita sudah lanjut usia, segala sesuatu sudah dikurangi oleh Allah Ta'ala. Tinggal meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Selanjutnya, wa ammal kafiru, ada orang kafir ketika dikubur ditinggalkan yaitu oleh pengantarnya, awil munafik atau orang munafik. Munafik di sini yang munafik i'tiqadi, merahasiakan kufurnya, menampakkan keislamannya karena takut kepada kaum muslimin. Fayaqulu, maka ketika ditanya oleh dua malaikat ini, la adri, siapa orang ini? Dikatakan la adri, saya tidak tahu, karena mereka membenci. Bayangkan berapa banyak orang kafir membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki. Bagaimana akan mengenal? Apalagi mereka tidak mempelajari sunnahnya, apalagi mereka tidak mengamalkan sunnahnya. Fayaqulu la adri, saya tidak tahu. La adri. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, saya akan bicara seperti orang bicara. Ini menunjukkan orang munafik tidak punya ilmu. Orang kafir juga tidak punya ilmu, dia masalah ilmu din. Fayuqalu la taraita wa la talaita, dibantah oleh malaikat, kamu tidak tahu si fulan ini, kamu tidak mengerti ya si fulan ini. Summa yudrabu, kemudian dipukul bimitrokotin min hadidatin, dengan palu besi. Naudzubillah min dzalik. Dan itu tidak mati. Kalau orang jatuh kena aspal mati. Ini dipukul dengan palu besi yang memukul mungkar nakir ini, min hadidat, dari besi, darbatan baina udunai, dipukul antara dua telinganya. La yamutu fiha wa la yahya, tidak mati yang hilang rasanya, dan tidak pula hidup yang merasakan nikmatnya. Dan inilah yang harus kita fahami, supaya kita terhindar dari azab kubur ini. Fayasihu sayhatan, maka berteriak orang ini. Yasma'uha man yalihi, didengar oleh makhluk-makhluk sekitarnya, ayam, ya, jangkrik yang lainnya, semua makhluk mendengar, illa sakalaini, kecuali jin dan manusia. Dan hadis ini dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dan dijelaskan pula oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Dan ini peringatan beliau untuk kita, umatnya. Jangan sampai kita sebelum terjadi semacam ini lalu tidak persiapan. Ya, kita harus persiapan
Karena orang meninggal dunia yang dibawa amal. Idza matal insanu in qata amaluh. Manusia itu kalau mati putus amalnya. Kecuali 3 perkara illa min salasin. Kecuali 3 perkara. Sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir akan diterima kalau dari hasil yang halal. Ibnu Abbas mengatakan, maka apabila hasil dari yang haram tidak diterima sedekahnya. Wala tuqbalu sedekatuhu wala tuqbalu hajjatuhu. Maka tidak diterima pula hajinya. Karena Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima seorang infaknya seorang kecuali yang baik. Kemudian juga orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang menyampaikan ilmu. Nomor 3 yaitu anak soleh. Dan ini yang harus kita fahami. Kemudian disebutkan pula di dalam hadis Bukhari dan Muslim masih tentang berkisar masalah adab kubur ini. Wa fihima. Dijelaskan pula di dalam kitab Bukhari Muslim. An Ibnu Umar. Ibnu Umar itu namanya Abdullah. Putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhatakum idza mata. Sesungguhnya salah satu di antara kamu yang manusia kalau mati jin pula masuk. Urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal asyi, diperlihatkan tempat tinggalnya nanti di akhir di alam akhiratnya. Diperlihatkan pagi dan sore. In kana min ahlil jannah, ketika orang yang diperlihatkan ini orang penduduk surga, famin ahlil jannah, diperlihatkan kenikmatan surga. Bayangkan diperlihatkan nikmatan surga sudah merupakan kegembiraan untuk kaum muslimin. Tapi tidak mungkin orang itu masuk surga kecuali dengan amal yang soleh. Ini harus kita fahamkan. Maka Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu akan kamu warisi di antara sebabnya amal soleh, walaupun bukan amal soleh murni. Karena kalau kita banding amal kita 60 tahun, 70 tahun, amal soleh tidak ada dosanya, padahal masuk surga bukan hanya 60-70 tahun, tetapi khalidina fiyah. Ini yang harus kita syukuri. Bagaimana kita meningkatkan amal yang baik. Karena amal yang baik ini satu kebaikan digandakan 10. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang beramal satu kebaikan, Allah menggandakan 10. Tetapi kalau orang itu beramal dosa, maka hanya dibalas 1. Namun walaupun demikian, kalau ditimbang amal kita ini, masih banyak dosa kita daripada amal soleh kita. Karena amal ditempuh dengan berilmu, amal ditempuh dengan keikhlasan, amal pula ditempuh dengan pekerjaan pula. Wa in kana min ahlin nar. Nah, ketika penduduk di alam kubur ini di ahlin nar, fa min ahlin nar, diperlihatkan itu neraka yang akan kamu tempati. Dan juga ditunjukkan dipan-dipan dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fayuqalu hadza maq'atuka hatta yab'asakallahu ila yaumil qiyamah. Lalu diucapkan oleh malaikat, ini tempat tinggalmu nanti sampai Allah Ta'ala membangkitkan kamu besok pada hari kiamat. Padahal di alam kubur, di alam barzah, penantian untuk di alam mahsyar ini beberapa tahun, bahkan ribuan. Namun untuk orang beriman mendapatkan nikmat. Ketika sudah diperlihatkan surga, kemudian ditidurkan, diistirahatkan. Nanti sore diperlihatkan lagi, setelah itu diistirahatkan. Tetapi na'udzubillah untuk orang kafir, untuk orang munafik, diperlihatkan. Dan mereka tumpang tindih di alam kubur ini. Dan juga merasa panas sekali. Inilah yang harus kita fahami, supaya kita bisa menjauhi hal-hal yang menuju tentang adab kubur. Berapa banyak tentang adab kubur, kencing tidak bersih, dan juga menghibah, namimah, dan juga yang lainnya. Selanjutnya pula, Ja'a inda Tirmidzi
Disebutkan pula di dalam kitab yaitu Sunan Tirmidzi min hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah yang pertama tadi dari Ibnu Umar, yang sebelumnya dari Aisyah. Ini menunjukkan azab kubur dalilnya mutawatir, banyak sekali, jumlahnya minimal 9 sahabat dan sampai lebih, dan ini diingkari oleh kelompok Mu'tazilah, diingkari oleh kelompok Khawarij. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kubiral mayyitu," kalau jenazah ini sudah dikubur, au qala ahadukum, ada riwayat mengatakan apabila salah satu di antara kamu dikubur, atahu malakani aswadani azraqani, datang 2 malaikat hitam dan kebiru-biruan, menunjukkan menakutkan untuk orang-orang yang ada di alam kubur. Yuqalu li ahadihima, dan dijelaskan salah satunya al-munkaru, namanya mungkar. Walil akhari, dan untuk yang lain namanya an-nakiru. Nah, an-nakir, mungkar, nakir. Karena itu kita hendaknya ketika mendapatkan penjelasan ini bagaimana kita mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Karena kita meninggal dunia tidak bisa kita atur. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Kalau sudah tiba saatnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Dan manusia mesti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebelum kamu meninggal dunia, oleh Allah Ta'ala kita dikabari, kalian akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan kejahatan-kejahatan, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kezaliman. Dan juga diuji dengan kebaikan, tauhid, sunnah, amal soleh dan yang lainnya. Kemudian wa ilaina turja'un, kalian semua manusia kamu akan dikembalikan. Inilah persiapan bekal yang harus kita siapkan mulai sekarang, supaya kita nanti ketika ada pertanyaan malaikat, Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Selanjutnya, berikutnya, wa khawdhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun taridu alaihi ummatuhu wa lahu aniyatun yasrabuna biha minhu. Di antara hal yang berkaitan dengan urusan iman kita kepada hari akhir, mengimani telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari kiamat tiba dan semuanya dihancurkan oleh Allah Ta'ala, tinggal padang pasir, maka Allah Ta'ala memperlihatkan telaganya ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan pada akhir zaman atau ketika hari kiamat, matahari dari kepala kita itu hanya 1 mil. Dan sekarang panasnya tidak seperti 30 tahun atau 20 tahun yang lalu. Begitu berarti mendekatnya matahari kepada bumi ini lebih dekat daripada sebelumnya. Dan memang mengisyaratkan kita harus siap-siap tatkala Allah Ta'ala menerbitkan matahari ini dari arah baratnya. Wa khawdhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengimani telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakun, itu benar. Ini khusus untuk beliau. Para anbiya yang lainnya namanya Al-Kautsar. Dan ketika telaga yang sudah ada, beliau menunggu di telaga itu, memanggil, ya ummati, hei umatku, umatku. Lalu ada bicara, fa anta la tadri ma akhtasu ba'daka. Wahai Nabi, kamu tidak tahu amalan-amalan umatmu yang dilakukan berupa bid'ah. Ini menunjukkan umat yang paling baik adalah umat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman sahabatnya. Sebagaimana beliau bersabda, khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Paling baiknya generasi ketika saya masih hidup dan ketika para sahabat masih hidup. Nah, maka beliau ketika bangkit dari alam kubur pada hari mahsyar, Allah Ta'ala sediakan khaud, telaga. Dan telaga ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aniyatuhu kan nujum.
Bejana-bejananya itu sejumlah bintang-bintang yang di langit. Kemudian juga jauhnya perjalanan antar 1 bulan. Luasnya. Kalau orang Arab dulu dari Mekah menuju ke Palestina 1 bulan. Itu jauhnya. Jadi arduhu, lebarnya, watuluhu sama. Lebarnya dan juga panjangnya sekitar perjalanan 1 bulan. Dan disediakan di situ gayun-gayun. Siapa yang minum sekali tidak akan haus selamanya. Dan ini untuk umatnya yang bertauhid. Kalau umatnya syirik tidak dapat. Atau umatnya ahli bid'ah tidak mendapatkan. Kenapa? Beliau diberitahu la tadri ma akhtasu ba'daka. Engkau ya Nabi, kamu panggil umatmu, tapi engkau tidak tahu setelah kamu meninggal dunia umatmu itu mengamalkan bid'ah. Ini perlunya kita memahami, karena bid'ah itu musuhnya sunnah. Tidak ada permusuhan di permukaan bumi ini yang melebihi permusuhan ahli bid'ah. Ya, permusuhan ahli bid'ah kepada ahli sunnah banyak sekali. Tapi kita harus bersabar, karena Allah Ta'ala tetap menolong hambanya ahli sunnah. Dzalika bi anna Allah maula alladzina amanu. Yang demikian itu karena Allah tetap menolong hambanya beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Allah tidak akan menolong orang kafir. Itu janjinya Allah. Dan ini yang harus kita mantapkan dalam hati. Selagi kita membela sunnah, Allah yang menolong. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, kita mempelajari ayatnya, mempelajari sunnahnya, kita amalkan, kita dakwakan. Ini maknanya menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. Yansurkum. Dijelaskan di sini dalam satu hadis yang diriwayatkan yaitu para ulama sunnah, wa fi sahihaini, dalam hadis Bukhari Muslim, min hadis Abdullah bin Umar, min hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda beliau, haudhi telagaku. Ini menunjukkan haud khusus untuk beliau. Dan ini nikmat yang harus kita syukuri. Para anbiya sebelumnya yaitu Al-Kautsar yang itu bergabung pula dengan beliau, tetapi Al-Haudhu khusus untuk umatnya. Haudhi masiratu syahrin, maka telagaku ini luasnya sejauh ditempuh 1 bulan. Wazawayahu sawa, pojok-pojoknya sama. Jadi perjalanan 1 bulan, Wa ma'uhu abyadhu minal wariki. Ya, maka airnya lebih jernih, ya, lebih bersih. Warihuhu atyabu, dan juga baunya harum sekali. Lebih harum minal miski, daripada minyak wangi. Jadi pandangannya menyenangkan, maka menarik pula baunya. Dan saat itu tidak ada manusia yang dicari ketika sedang di alam mahsyar kecuali air. Orang itu kalau sudah haus sekali mencari air. Bagaimana bisa harusnya pada hari kiamat? Manusia ada berkeringat sampai menutupi kepalanya. Ada yang berkeringat sampai menutupi hidungnya. Ada yang berkeringat sampai menutupi lehernya. Ada yang berkeringat yaitu sampai betisnya saja atau mata kaki. Dan ini semuanya hubungannya dengan apa? Dengan amal. Maka orang-orang yang ahli sunnah, walaupun kepanasan maka sedikit. Tapi kalau orang ahli bid'ah atau orang kufur memenuhi, tapi tidak mati mereka. La yamutu fiha wa la yahya. Ini siksaan di alam mahsyar. Ketika langit sudah dipecah, bumi juga dihancurkan oleh Allah Ta'ala, tinggal padang mahsyar. Kemudian matahari dekat dengan manusia. Saat itu manusia banyak mencari syafaat. Dicarinya Nabi Adam alaihissalam. Didapati berapa ratus tahun ketika datang kepada Nabi Adam
saya malu di hadapan Allah. Karena saya banyak dosa, karena saya punya dosa. Disuruh datang kepada Nabi Nuh bertahun-tahun, datang menyampaikan uzur pula. Disuruh datang kepada Nabi Ibrahim menyampaikan uzur pula. Disuruh datang kepada Nabi Musa menyampaikan uzur karena pernah membunuh orang tanpa dosa. Disuruh pergi kepada Nabi Isa menyampaikan uzur. Pergilah kamu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau sujud dan tidak bangun-bangun kecuali Allah Ta'ala menyuruh, qum fas'al, bangunlah kamu mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah nikmatnya kita mensyukuri nikmat Allah berupa diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Setelah itu apa katanya? Wa kawakizanuhu kanujumis sama, maka gayun-gayunnya itu sejumlah yaitu bintang-bintang yang di langit, menunjukkan banyaknya. Dan ini tidak akan berebut satu sama lain. Faman syariba minhu, barang siapa yang sudah minum sekali, fala yadma ba'dahu, tidak akan haus selamanya. Dan ini tidak kita jumpai nikmat di dunia. Inilah mana hadis mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara bi bali ahadikum. Belum pernah kamu lihat, belum pernah kamu dengar, belum kamu pula terlintas dalam pikiranmu, tapi ini akan wujud besok pada hari kiamat. Inilah pentingnya kita kaum muslimin, ya, untuk memperhatikan bagaimana kesiapan kita setelah meninggal dunia. Karena ini bagian daripada iman kita pada hari akhir. Selanjutnya pula wassirat haqqun. Ya, manusia akan pada hari kiamat nanti mau menuju ke surga pasti melewati jembatan. Jembatan ini dijelaskan dalam satu hadis, kecilnya seperti rambut, tajamnya seperti pedang, panasnya melebihi daripada panas di dunia, melebihi daripada panas api di dunia. Sudah kecil, tajam lagi, kemudian panas lagi. Apa kata beliau? Hakun, mesti terjadi. Mana dalilnya bahwasanya as-sirat, jembatan itu diletakkan di pertengahan neraka jahanam menuju ke surga? Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat nomor 71 sampai 72. Qala ta'ala wa inna minkum illa wariduha. Ini bantahan terhadap orang yang menolak adanya jisr, adanya jembatan, adanya sirat. Sesungguhnya di antara kamu mesti melewati itu. Kana rabbuka wa kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan itu sudah diputuskan oleh Allah Ta'ala, mesti kita akan melewati. Summa nunajjil ladzina taqau. Nah, kemudian kami, katanya Allah Ta'ala, akan menyelamatkan orang yang lewat jembatan yang sekecil itu, yang setajam itu, dan yang juga sepanas itu. Wa nadharudz zalimina fiha jisiyya, dan kami akan masukkan di neraka itu, akan kami jatuhkan mereka masuk neraka ini orang-orang zalim, orang-orang berbuat syirik, orang yang kufur, orang-orang yang munafik, dalam keadaan bertekuk lutut. Nah, ini yang harus kita pahami. Ternyata masalah mengimani urusan hari akhirat ini banyak sekali. Dijelaskan dalam satu hadis fi sahihaini. Ini hakikatnya jembatan yang kita bisa pahami dengan ilmu. Min hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Wa dzakara hadis as-safa'ati tawil, dan hadis panjang sampai 3 lembar di Bukhari. Namun di sini dipetik untuk bagian sirat. Summa yu'ta bil jasri, kemudian didatangkan oleh Allah Ta'ala jembatan. Fayaj'alu baina dhahrai jahannam, jembatan itu diletakkan melintang di tengah-tengah neraka jahanam. Qulna, maka menanya para sahabat, ya Rasulullah, wa mal jasru,
Yang dimaksudkan sirat jembatan ini apa wahai Nabi? Qala jawabnya madhadatun, menggelincirkan. Jadi karena kecil sekali menggelincirkan. Mazillatun, dan juga menjatuhkan. Menggelincirkan, menjatuhkan untuk orang-orang yang bukan iman. Untuk orang-orang yang bukan beramal soleh. Alaihi khatatifu. Nah ya, jembatan sudah kecil tapi sampingnya ada pengait-pengait. Pancing-pancing besar untuk menarik orang-orang yang kufar. Alaihi khatatifu wa kalalibu. Jadi ada pengait-pengaitnya yang dari besi untuk mengambil orang-orang yang kufur atau orang munafik. Wa hasakatun, dan ada pohon yang berduri. Ya. Mufaltahatun, yang luas sekali, banyak sekali duri-duri. Laha saukatun ukaifau, dan durinya besar-besar. Durinya tajam. Yuqalu laha, dikatakan durinya namanya as-sa'dan. Nama durinya as-sa'dan. Al-mu'min, untuk orang mukmin, alaiha, ketika mau melewati, yaitu jembatan yang melintang di neraka yang menuju ke surga ini, pertama ada yang sifatnya melewatinya katarfi, seperti kejepan mata. Sudah sampai. Dan itu orang ahli tauhid. Untuk ahli orang yang ahli sunnah. Yang harus kita fahami. Yang nomor dua ada lagi kalbarki, seperti kilat. Lewatnya secepat seperti kilat itu. Ini semuanya yaitu hubungannya dengan amal. Ketauhidannya dan juga amal solehnya. Yang nomor tiga karih, seperti hembusan angin. Tentunya lebih lambat daripada al-barqi, daripada at-tarfi. Demikian juga ka'ajawitin nakhli, seperti pula adanya yaitu larinya kuda. Jadi lewat seperti larinya kuda. Tentunya lebih lambat. Dan ada lagi yang melewati jembatan itu warrukab, seperti orang sedang naik kendaraan. Fanajin, ada yang selamat. Musallamun, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Wanajin, dan juga ada yang selamat. Makhdusin, yang bercabik-cabik, yang luka-luka semua badannya karena kena duri dan karena kalalib tadi, pancing-pancing tadi. Makdusun, dan juga ada yang sifatnya terlempar di neraka itu. Naudzubillah min dzalik. Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Hatta yamur wa akhiruhum, sehingga yang lewat yang paling akhir yushabu sahban, diseret, terseret dengan neraka itu. Naudzubillah min dzalik. Ini penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, mengingatkan kita begitu yang akan kita lalui, yang tidak mungkin kita ragukan lagi karena adanya dalil dari Al-Quran dan juga ada dalil dari sunnah Rasulullah SAW. Ini yang harus kita perhatikan kaum muslimin. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari bahaya-bahaya yang ada di alam kubur maupun ketika kita melewati sirat maupun yang lainnya, melainkan dengan amal soleh, dengan ketauhidan kita kepada Allah Taala dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya wal mizan, kita akan ditimbang amal kita ini. Ini urutan-urutan kita mengimani pada hari akhir. Wal mizanu haqqun, bahwa kita ini akan ditimbang. Ulama Imam Ahmad mengatakan 3, ditimbang badan kita. Ada yang gemuk tapi beratnya seperti sayapnya lalat 1. Akan ditimbang catatan amal. Dan akan ditimbang pula amalnya. Tuzanu bihil hasanatu, ditimbang amal-amal yang baik, ya. Wasayyiatu, dan ditimbang pula dosa-dosa. Jadi tauhid, sunnah, amal soleh ditimbang, diletakkan dalam satu wadah ini. Yang satu lagi diletakkannya kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang lainnya.
Fakama sya'allahu ayyan antuzana, seperti apa yang Allah Ta'ala akan menimbanya. Kita hanya dikabari, tapi hakikatnya nanti kalau kita sudah berjumpa. Nah ini pun kita harus memahami perlunya kita menghitung amal kita. Dalam satu hadis, khasibu qabla an tuhasabu, perhatikan kamu, hitung amalmu sebelum kita dihitung oleh Allah. Karena kalau kita sudah di hari kiamat tidak ada udzur. Karena hari itu ada hari pembalasan. Wa taqatta'at bihimul asbab, putus hubungan manusia. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam satu ayat yang dijelaskan di sini, yaitu surat Al-Anbiya 47. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, akan kami letakkan timbangan yang adil besok pada hari kiamat. Ya, biar kita akan ditimbang amal kita, catatan kita, badan kita. Fala tudlamu nafsun syai'an, tidak ada yang dikurangi oleh Allah dan tidak ada yang ditambah, tidak dikurangi kebaikannya dan juga tidak ditambah dosanya. Jadi adil, ditimbang betul. Dan manusia besok menyadari, fa'tarafu bidzambihim fasuqqal li ashabis sa'ir. Mereka masing-masing menyadari, tidak ada memungkiri. Karena mereka tahu bahwa ini amalnya, ini dosanya, ini amalnya, dan ini juga amal baiknya. Karena itu kaum muslimin wal muslimat, di mana saja supaya kita ini bisa meningkatkan amal timbangan ini, amal yang baik. Karena untuk mencari surga sebetulnya paling mudah. Cuma kita ini digoda oleh syaitan, digoda pula oleh hawa nafsu. Wa in kana misqala habbatin min khardalin, walaupun amal yang kita amalkan hanya satu biji sawi, paling kecilnya benda. Walaupun kita beramal sendirian tidak ada orang menyaksikan, karena Allah Ta'ala menyuruh malaikatnya untuk mencatat, untuk melihatnya. Ini menunjukkan tidak boleh kita meremehkan amal baik walaupun sebiji sawi. Karena amal baik walaupun satu biji sawi 10.000 kali menjadi besar. Demikian juga amal-amal yang jelek walaupun dosa kecil kita tidak boleh meremehkannya. Karena dosa kecil kalau berulang-ulang menjadi besar. Karena itu ada satu kaidah las sahiru ma'al kabir. Tidak dikatakan kecil kalau dia berulang ma'at tikrari. Walal kabiru ma'al istighfar. Tidaklah dikatakan dosa besar kalau dia sudah beristighfar. Ya, ini harus kita pahami. 24 jam kita dalam timbangan terus. Bagaimana duduk kita, masuk masjid, apa yang kita baca, kaki mana dulu, masuk ke WC, kaki mana dulu, keluar baca apa, masuk baca apa, bertemu dengan istri, kita di jalan, tetap ada catatan. Makanya kalau kita perhatikan semua amal kita ini mesti ada doanya. Dari mulai tidur, bangun dari tidur, mimpi jahat, mimpi baik, ketemu dengan istri, keluar dari rumah, masuk rumah, di jalan, naik, turun, semuanya ada doa. Wa kafa bina hasibin, katanya Allah Ta'ala, cukup kami yang menghitung. Allah Ta'ala menciptakan makhluk dengan sekian banyak, yang besar yang kecil, Allah Ta'ala sendiri yang mengurusi. Tidak minta bantuan dari makhluknya. Adapun Allah Ta'ala merintah malaikat, itu perintah. Bukan berarti Allah Ta'ala butuh kepada malaikat. Nah inilah kaum muslimin yang harus kita fahami. Kemudian juga ada pula hadis yang memberi kabar gembira kita untuk memberatkan badan kita, untuk memberatkan amal kita, dan mudah diucapkan. Orang miskin bisa, orang sakit bisa, wanita bisa, laki-laki bisa, kecil besar bisa. Wa fi sahihain, dijelaskan dalam hadis yang sahih. Min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani. Ada dua kalimat ringan sekali ala lisan, diucapkan oleh lisan kita. Kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimat yang gampang diucapkan oleh lisan kita. Tetapi sakilatani fil mizan, berat timbangan amalnya, ya. Bayangkan kita ditunjukkan amal yang mudah, hasilnya besar.
Habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah Ta'ala. Perhatikan, dua kalimat yang mudah kita ucapkan, kemudian juga besar, berat timbangannya, dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Berapa banyak kita bicara tanpa ada manfaat, apalagi masuk di grup bicara apa saja. Kenapa tidak dimasukkan kalimat-kalimat yang baik, nasihat-nasihat yang berharga, hadis beliau atau ayat mengingatkan mereka. Ya, dua kalimat, yang ini adalah kalimat tauhid yang harus kita fahami, yaitu subhanallah, maha suci Allah. Berarti kita tidak boleh berbuat syirik. Ya, bukan hanya kalimat, bukan ini yang harus kita ucapkan. Kita ucapkan, kita fahami maknanya, kita buktikan amal. Karena kalau orang Yahudi baca ini subhanallah bihamdi subhanallah azim, batal karena kesyirikannya. Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah. Berkata orang Yahudi Uzair itu anaknya Allah. Kalau dibaca ini oleh orang-orang Nasrani, subhanallah bihamdi subhanallah azim, batal, tidak ada faedahnya. Karena mereka mengatakan Isa ibnullah. Ini perlunya amal soleh karena diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau hati kita, mulut kita, amal kita bersih dari kesyirikan. Subhanallah azim. Bayangkan, makna subhanallah berarti kita harus membersihkan Allah Ta'ala dari ucapan kita syirik, dari perbuatan kita syirik, dari dakwah syirik. Sekalipun yang diucapkan sekian juta, tidak ada faedahnya kalau amal yang soleh itu dicampuri oleh syirik. Nah, karena Allah Ta'ala berfirman, la in asrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, batal sholatmu, sedekahmu, bangun masjid, bangun sekolah, infak, semuanya batal karena Allah Ta'ala tidak mau menerima amal yang dicampuri syirik. Wa bihamdi, dan menunjukkan kita harus memuji Allah. Kita puji dengan lisan kita, alhamdulillah. Kita puji Allah Ta'ala dengan beramal soleh kita. Kita puji Allah Ta'ala dengan ikrar hati kita, meyakini semua kenikmatan dari Allah. Nah, ya. Makanya ucap kita ini, lisan kita ini kalau tidak bisa bicara yang, tidak mau bicara yang hak, akan dimasuki oleh setan bicara yang batil. Di mana jalan? Sudah dikir, baca Al-Quran, ya. Semampunya, walaupun kita kerja satu saat, astagfirullah. Melihat suatu mungkar, astagfirullah. Melihat satu nikmat Allah Ta'ala, alhamdulillah. Ya, jadi di mana tempat, kenapa satu kalimat yang kita baca itu kalimat yang baik 10 pahala. Berapa banyak kita lisan ini masih kurang bermanfaat. Bayangkan HP itu kita pegang setiap hari bukan 1 jam. Bahkan sholat pun diletakkan HP-nya di depan, tidak boleh. Sholat HP di depannya tidak boleh. Kenapa tidak dimasukkan di sakunya? Duitnya tidak diletakkan di depan. Ya, tapi HP-nya keliru. Tumpuk HP tidak boleh. Nanti sholat memang menanya, melihat ini merek apa HP ini. Terlintas. Nah, ya. Nah, jadi yang depan kita tempat sujud bersih. Kalau ada barang diletakkan mungkin di bawah atau di saku. Kita punya saku. Kenapa sebelum sholat diletakkan di saku? Kok waktu sholat diletakkan di depan? Diletakkan di yang lain tempat yang boleh. Ya, begitu kadang-kadang was-was ini yang harus kita fahami. Ya, kemudian dijelaskan di sini, Subhanallah, maha suci Allah, Al-Azim, yang maha agung. Nah, inilah kaum muslimin wal muslimat yang harus kita fahami keimanan kita masalah tentang hari kiamat, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan waktu zuhur, demikian juga waktu selanjutnya, termasuk bahasan terakhir nanti maghrib kita bahas tentang masalah syafaat manfiyah isbatiyah dan juga menurut ahli sunnah wal jamaah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barangkali ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mengamalkan ta'awud yang tadi seperti yang dijelaskan. Sisa waktu sholat. Terus? Yang kedua,
Enggak, maksudnya mengamalkannya gimana maksudnya? Waktu-waktu sebelum sholat itu Ustaz, Alhamdulillah, berlindung dari Allah mena'udzubika min adzabil jahannam wa adzabil qabr sebelum sholat. Tidak boleh. Sebelum sholat takbir. Sebelum sholat kita membaca Fatihah atau membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binanas, tidak ada. Karena budiatis sholatu bit takbir wa khutimat bit taslim. Jadi kita pas ketika mau sholat itu kita membaca takbir. Tidak boleh ada bacaan sebelumnya. Karena uftutihatis sholatu bit takbir. Dan jika beliau sholat mulainya dengan takbir. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua Ustaz. Nah, Yang kedua itu Anda pernah mendengar tentang apa? Hadis tentang bukan hadis, cuma penjelasan jika tentang kedua orang tua Nabi, yaitu yang hanya ada di hadis Muslim. Itu ada yang mengkritik, yaitu karena hadisnya tidak di Sahih Bukhari itu tidak ada, hanya di Sahih Muslim, sedangkan Muslim itu berguru kepada Bukhari, Ustaz. Yang kedua karena banyak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian hadisnya hadis ahad gitu Ustaz. Kemudian juga itu Ustaz. orang mengatakan hadis ahad ditolak berarti kita tidak bisa beribadah. Innamal a'malu binniyat. Itu hadis ahad. Yang menceritakan, yang membawakan hanya Umar bin Khattab. Yang lainnya tidak ada. Padahal itu puncaknya hadis. Itu orang kelompok Khawarij. Menolak hadis ahad, menolak Al-Quran. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Hadis mutawatir sedikit jumlahnya. Quran semuanya mutawatir. Tapi juga mereka menolak Quran, menolak azab kubur. Padahal Allah Ta'ala menjelaskannya. Hadis tentang azab kubur mutawatir. Hadis tentang syafaat mutawatir. Hadis tentang melihat Allah Ta'ala bisa pada hari kiamat mutawatir. Itu orang-orang aklaniyin. Ya. Jadi hadis Bukhari dengan hadis Muslim, ulama sepakat itu diterima. Shahihaini. Cuma hadis Bukhari lebih kuat karena berhadapan-hadapan. Jadi kalau Imam Muslim tidak harus berhadapan-hadapan. Yang penting yaitu menyampaikan dengan yaitu yang siqah diterima. Dan hadis Muslim memang ada hadis yang dhaif. Tetapi dhaifnya itu dikuatkan oleh hadis pertama. Jadi kalau membaca hadis Muslim yang paling kuat yang atas. Nanti disertakan beberapa syawahid, bukti-bukti hadis untuk penguatnya, walaupun hadis itu lemah, tapi lemahnya tidak seperti lemah dusta, dajjal, tidak. Nah itu makanya hadis yang dhaif ini ketika ada dukungan dari hadis yang sahih dan kedhaifannya tidak sampai kadzib, tidak majhul, para ulama menerima namanya hasan li ghairihi. Ini dianggap baik karena ada pendukungnya yang lain. Mereka perlu mempelajari hadis, mempelajari ilmu hadis, ya. Karena hadis ini muncul dari kalangan muhaddisin, bukan muncul dari perasaan manusia. Kelompok seperti itu ada kelompok Khawarij, dia mendahulukan aklaniannya. Hati yang sahih walaupun satu ahad diterima. Karena Allah telah menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul, dan hadis ahad itu lebih banyak. Tahu tanya makna hadis ahad dan mengerti mereka. Hadis ahad itu hadis yang rawinya yaitu masing-masing generasi itu yaitu tidak sampai 9. Ya kalau ada sahabat hanya 6, 7 namakan ahad. Kalau hanya satu yang menceritakan itu namanya gharib. Kalau 2 ke atas namanya yang lain lagi. Kalau 3 ke atas namanya masyhur. Itu pembagian para ulama hadis tidak bertentangan satu sama lain. Padahal ahli hadis tidak pernah mengadakan seminar. Tetapi mufakat itu, kesepakatan itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis
Gharib, hadis aziz, hadis masyhur. Gharib itu hanya satu, ya sahabatnya atau satu tabi'inya. Pokoknya kalau ada satu yang lain 5 gharib. Nanti kalau ada 2, sahabatnya 1, ya sahabatnya 2 atau 3. Tapi nanti di tengah-tengahnya ada 2 yang meriwayatkannya. Jadi generasi yang meriwayatkan itu hanya 2. Itu dinamakan aziz. Kalau nanti 3 ke atas, 3 masing-masing namanya dari generasi tabi'in 3 sampai 9, 3 sampai 8. Dari tabi'in ada 3 sampai 7. Yang lainnya maka dinamakan hadis itu masyhur. Itu semuanya masuk hadis ahad. Kalau kita teliti hadis mutawatir hanya sedikit jumlahnya, berarti menolak semuanya hadis. Dan ini bertentangan dengan ulama sunnah. Makanya kalau kita seperti itu tidak perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena mereka sudah salah. Ya, mereka tidak mau mengamalkan hadis, bahkan hadis mutawatir pun oleh mereka seperti ada kufur ditolak. Karena apa? Tidak masuk oleh akalnya. Itu hanya rekayasa mereka. Mereka mengatakan kalau hadis mutawatir itu diterima. Mengapa mereka menolak adanya Allah Ta'ala memperingatkan diri besok apa dari kiamat? Hadisnya mutawatir. Mereka menolak bahwasanya azab kubur tidak ada, hadisnya mutawatir. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, supaya kita tidak yaitu tertipu oleh orang-orang. Maka kalau kita lihat ya, siapa dulu yang bicara? Kalau mereka ulama sunnah, insya Allah yang disampaikan adalah sunnah. Tapi kalau ulama bid'ah, na'udzubillah min dzalik, mereka akan mencari pembahasan-pembahasan yang sifatnya membuat kita itu bingung. Dan ayat yang jadi panduan mereka ayat mutasyabihat. Ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun hati mereka yang sifatnya condong bukan lurus, mereka cari-cari ayat yang mutasyabihat, yang serupa-rupa yang bisa diakal-akali oleh hawa nafsu mereka. Tidak mau ayat muhkam, tapi dakwah sunnah ayat muhkam, ayat mutasyabihat disampaikan. Hadis ahad, hadis yang mutawatir selagi sahih disampaikan. Hadis dhaif disampaikan untuk menjauhkan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau hadis yang sahih ditolak, ya kufur kan? Kenapa menolak hadis ahad? Allah berapa jumlahnya? 1. Rasulullah 1. Kalau mereka betul-betul sudah tahu itu menolak, ya kufur ya. Karena kalau sudah hadis ahad ditolak, berarti sekian banyak amal Rasulullah SAW ditolak. Sekian banyak para sahabat menjelaskan ditolaknya. Makanya mereka tidak mau mengamalkan hadis ahad. Berarti banyak amalan yang mereka tinggalkan. Karena hak dari Allah. Dan hadis-hadis ini Allah Ta'ala ya, memberi petunjuk kepada para ulama hadis. Jangankan hadisnya, orang bawa hadis itu disebut rijalul hadis. Sanadnya ditulis. Dan tidak ada perselisihan ulama satu sama lain dengan yang lainnya. Padahal mereka meneliti semuanya. Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi, dan juga banyak, bahkan juga Syekh Albani rahimahullah ta'ala itu menulis hadis dan rawi-rawinya tidak ada benturan satu sama lain. Karena itu kalau kita lihat dulu, kalau ada orang sudah begitu bicara berarti dia orang aklaniyin. Tidak ada ulama sunnah yang menolak satu hadis akad. Semuanya kembali kepada sikoh. Kalau sikoh satu orang sikoh diterima dia. Sikoh maknanya dipercaya, hafalannya kuat. Sekalipun satu orang hadis itu sama dengan hadis mutawatir dalam kedudukan untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam. Ya. Nah, ini dijadikan hujah oleh mereka-mereka yang suka tabung di kuburan dan menguji bahwa berapa kurma aja bisa mengurangi siksa orang itu, apalagi yang haji
Dia meletakkan pelapa kurma itu siapa? Ulama atau kiai atau ustadz atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau meletakkan pelapa kurma ini karena mukjizat dari Allah. Ya. Untuk meringankan yaitu azab yang ada dalam kubur ini sampai kering. Tapi para sahabat tidak ada meletakkan pelapa kurma. Karena para sahabat bukan utusan Allah, bukan dapat mukjizat. Dan itu kenapa para sahabat tidak mengamalkan? Karena itu kekhususan beliau, urusan gaib ini. Jadi jangan menyamakan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan sunnahnya beliau, tapi amal kekhususannya beliau tidak bisa kita tiru. Bayangkan beliau, yaitu ketika ada orang lapar semuanya, dalam peperangan, bepergian, lapar, orang mau menyembelih unta, dilarang oleh sahabat yang Umar bin Khattab, jangan wahai Nabi. Ini yaitu teman-teman kita punya roti, kumpulkan. Bayangkan roti cuma sedikit itu dimakan sekian banyak, kenyang semuanya. Ini termasuk mukjizat. Tangan beliau keluar air mukjizat, tangan kita bukan keluar air. Nah iya, bagaimana orang menyamakan dirinya dengan Nabi? Kufur juga. Jadi mereka mengatakan itu khas seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada yaitu sahabat Ali sakit matanya, diludahi sembuh. Kalau kita tambah sakit. Nah ini penyalahgunaan tempat. Coba bayangkan, tidak ada dokter kalau ada orang sakit diludahi, marah dia, diobati. Tapi beliau itu sembuh, bukan sulap itu, dan bukan sihir. Kalau sihir bisa ditiru. Nah inilah perlunya kita mengaji kepada yaitu orang punya ilmu, agar bisa kita ini tenang ya, dan upayakan jangan banyak mengambil ilmu di YouTube lah, kecuali kalau kita tahu. Jadi di YouTube itu apapun boleh bicara. Yang baik di kitab-kitabnya para ulama sunnah. Kalau kita hanya mendownload itu tidak tahu, karena semuanya qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Tidak ada orang ahli bidah mengatakan saya ini ahli bidah. Mengaku apa? Ahli sunnah. Saya ahli sunnah gitu. Enggak ada orang mengatakan saya ahli bidah, tidak mau dia. Karena itu hina. Baik, cukup. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah juga termasuk kufur ketika kebanyakan sekarang perempuan menolak poligami, Ustaz? Ini yang sering marah gitu. Karena tidak percaya gitu. Apa itu? Atau termasuk kufur juga, Ustaz? Padahal bukan Al-Qur'an yang menjelaskan. Ada kufrun zina kufrin. Ada kufurnya wanita. Kufur wanita itu maknanya tidak berterima kasih kepada pemberian suami. Itu kufur, tapi kufrun duna kufrin. Itu kufurnya seorang istri kepada si suami, bukan keluar dari Islam. Ada kufrun duna kufrin, ada kufur akbar yang mengeluarkan dia dari Islam. Jadi di situ tidak semuanya sesuatu yang yaitu ingkari, tidak semuanya sesuatu yang tidak dijalankan oleh kaum muslimin dia kufur. Bukankah menafkahi istri wajib? Wajib. Tapi ketika dia tidak menafkahi bukan berarti kufur dia. Mas, bukan kufur besar tapi kufrun duna kufrin. Termasuk kufur yang lain, bukan kufur yang mengeluarkan dia dari Islam. Jadi banyak macam-macam kufur, ada kufrul asira, kufrun duna kufrin, kufrul kabira, kufrul syirki juga ada. Jadi tidak semuanya orang melanggar hukumnya Allah Ta'ala jatuh kepada kekufuran. Cuma kalau sudah masuk masalah akidah, ya dia dijelaskan seperti itu, sudah jelas, tidak ada syubhatnya, menolak kufur. Makanya orang ketika melakukan sesuatu kita tanya dulu, kita nasihati dulu. Ketika nasihat sudah sampai kepada si dia masih menolaknya dan tidak punya dalil, ya mengingkari dia, mengkufuri. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, satu-satu dulu pertanyaan. Ketika orang itu meninggal pada hari Jumat, kalau yang meninggal itu orang ahli sunnah, mendapatkan kebaikan karena ada hadis. Tapi kita tidak boleh mengklaim dia mesti masuk surga. Sering matinya orang yang tenggelam dari orang mukmin, termasuk mati syahid. Matinya orang mukmin kena COVID juga termasuk kena wabah. Ya, tapi kita tidak boleh mengklaim mesti masuk surga. Semoga saudara kita meninggal dunia ini diampuni oleh Allah Ta'ala dosa dan diterima amalnya karena meninggal dunia pada hari Jumat. Tapi kalau yang meninggal hari Jumat itu orang ahli bid'ah, orang kafir, orang musyrik, bagaimana masuk surga? Karena surga ditempuh dengan amal. Berapa banyak orang mati pada hari Jumat tapi tidak sholat. Karena Allah menilai kebaikan seseorang dengan amal solehnya. Ya, ketika meninggal dunia dalam keadaan perang, ada pemuda yang perang. Dan kagum sahabat itu tentang keberanian ya pemuda ini. Wahai Nabi, dia masuk surga. Bukan dia masuk neraka kok. Beliau bicara bukan mendalui takdir, karena itu wahyu. Ternyata ditelusuri oleh para sahabat ini. Ketika perang dia, tidak yaitu betah dengan rasa sakitnya, tombaknya dimasukkan ke perutnya, mati. Datang para sahabat ini menuju kepada beliau, belum sampai ketemu bertatap muka, finnar. Orang itu di neraka, betul. Para sahabat betul wahai Nabi. Mereka tadi perang menikam perutnya. Ya, jadi kita tidak boleh memastikan fulan masuk surga, tapi kita semoga Allah Ta'ala masukkan di dalam surga, diampuni dosa. Itu baiknya kita. Demikian juga orang yang sifatnya meninggal dunia, kita tidak tahu ini dia berakhir dengan amal yang jelek umpamanya. Kita juga tidak boleh mengklaim. Kalau kita mengatakan orang muslim meninggal dia masuk surga, boleh secara umum. Maka orang kafir dia masuk neraka ketika mati, boleh secara umum. Tapi untuk perseorangan harus ada dalil. Ya, karena ini masalah urusan gaib. Seperti kita menjelaskan Abu Jahal, Fir'aun, keluarga masuk neraka karena ada dalil. Tetapi untuk kita supaya menjaga lisan, tidak boleh kita berlebihan dakhalal jannah. Gimana orang ini baik apa jelek? Baik, dakhalal jannah. Dari mana dia bisa menentukan surga? Maka semoga orang yang beramal soleh. Makanya kita doa kita kan, Allahumma firlahu, Allahumma sabbitu. Ya Allah ampuni dosanya orang ini ketika kita sedang selesai menguburnya. Allahumma sabbitu, ya Allah berilah keteguhan, yaitu untuk menjawab pertanyaan malaikat. Itu yang ada. Wallah, ya soal kedua. Sama saja. Orang kafir walaupun mati hari Jumat dikubur pula dan disiksa. Ya. Kalau mati hari Jumat masuk surga semuanya, bunuh saja orang hari Jumat biar masuk surga. Jadi kenikmatan kubur ditempuh dengan amal soleh. Kenikmatan surga ditempuh dengan amal soleh. Bayangkan dulu orang munafik ketika ditanya mati hari Jumat, siapa ini? Hahala adri. Kepuk dia punggungnya, menjerit, semua makhluk dengar, tinggal as-sakolaini, manusia dan jin yang tidak bisa mendengar. Bayangkan kalau seandainya kita ini tahu ceritanya orang munafik yang mati, orang kafir tidak mau kita tidak akan berbuat maksiat. Tapi ini faedahnya iman kita, masalah urusan gaib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa cukup sekian dan insyaallah akan kita lanjutkan nanti setelah zuhur. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, kayak ni. Masalah barakallahu. Mana kok manggilan?